Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di edisi kali ini Catur Unggas akan memberikan informasi tentang pertanyaan dari teman kita, di mana entoknya itu lama-kelamaan kurus. Nah, kemarin ada pertanyaan diberi pakan ampas-ampasan, ampas tahu, ampas singkong, sama enceng gondok, kenapa kurus. Nah, di sini akan saya berikan informasi ya, kenapa entok itu semakin kurus. Dan kuncinya agar entok teman-teman tuh gemuk, itu pakan apa yang bagus ya, dengan nilai jual murah. Dan informasi ini saya berikan sesuai dengan pengalaman Catur Unggas ya. Kalaupun tidak sama untuk harga, semisal untuk pakannya ya, mungkin teman-teman bisa cari alternatif pakan lain. Oke, sebelum kita bahas, untuk teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Catur Unggas, bisa subscribe dulu, like dan juga tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru dari Catur Unggas channel. Dan ini kandang nomor 1 untuk kandang indukan, calon indukan dari Rambon ya teman-teman. Di sini akan saya jelaskan untuk pakan yang sangat berpengaruh. Ini sesuai dengan pengalaman di Catur Unggas. Dan saya sendiri sudah mencoba berbagai macam pakan. Ya, mulai dari ampas-ampasan, nasi aking seperti itu, pakan hijauan juga ya. Nah, sebelum-sebelumnya itu Catur Unggas kadang untuk proses pengolahan pakan tuh kadang saya coba-coba sendiri ya, mulai dari mentah, mulai dari saya rendam aja seperti itu. Tapi yang terbagus adalah harus dikasih air panas paling enggak ya. Dan kalau yang lebih bagus lagi bisa rebus walaupun tidak sampai mendidih. Yang pasti untuk air yang berada di adonan, semisal nih hijauan, sekarang hijauan di Catur Unggas juga mulai saya rebus teman-teman, tapi saya kira-kira untuk airnya itu panas gitu aja, nggak sampai mendidih, karena untuk menghemat gasnya ya teman-teman, seperti itu. Nah, ini tujuannya adalah membunuh bakteri-bakteri ya, atau hewan-hewan kecil yang mungkin nempel di dedaunan seperti bayam ya. Kalau di Catur Unggas bayam banyak sekali. Nah, itu nanti kalau pemberian hijauan, apakah hijauan yang terlalu banyak apakah bisa nelor, bisa asalkan untuk takaran dari karbohidrat dan juga protein tidak dikurangi. Nah, kenapa untuk entoknya tuh lama-lama kurus ya? Itu teman-teman lihat dari kualitas pakannya. Jadi pakan dedak terutama. Jadi hati-hati untuk dedak. Itu ada juga yang kualitas campuran dari sekam giling. Nah, biasanya itu pencernaan entok tuh kurang, biasanya ada yang tidak cocok ya untuk pakan yang satu ini. Kalau terlalu kasar itu teman-teman beralih yang agak mahal sedikit, nggak masalah. Kalau yang paling mahal itu yang kebi, itu lembut banget, seperti tepung. Itu memang harganya mahal, tapi sedikit aja udah mengenyangkan, karena itu yang terbuat dari ini ya, limbah dari kulit padinya ya, bukan dari penggilingan padi, tapi kulit beras teman-teman, mohon maaf, dari kulit berasnya itu kebi. Terus untuk pakan ampas-ampasan, nah kemarin Catur Unggas sudah mencoba untuk ampas singkong, ampas tahu, tapi karena difermentasi, sekali lagi saya sudah pernah merilis untuk ampas yang difermentasi itu kurang bagus, karena dari teksturnya itu malah ringan teman-teman ya. Jadi sudah terlihat dari fisiknya. Yang terbagus adalah nasi aking teman-teman. Jadi teman-teman amati, selain mungkin pernah lihat dari konten-konten dari teman-teman yang lain ya,
Itu nanti kalau teman-teman lihat dari entoknya gemuk-gemuk, semisal itu pakannya apa, itu pasti ada nasi akingnya. Nasi aking yang masih belum paham, itu nasi sisa yang dikeringkan, teman-teman. Jadi kalau di catur unggas ini kemarin saya Mbak, kenapa kemarin pakai ampas? Karena sekali lagi kemarin itu ada telat pasokan nasi aking pas naik-naiknya beras, teman-teman. Jadi saya kan suppliernya dari si ibu-ibu rumah tangga. Dari ibu-ibu rumah tangga itu mungkin sudah membatasi untuk masaknya. Nah, kalau udah seperti ini nanti saya akan menyesuaikan pasokan dari nasi akingnya. Jadi saya nggak berani untuk ternak, tapi pakan yang utama yang bikin gemuk itu tidak bisa cover. Itu nanti malah ngoyo, teman-teman ya, malah ngoyo, jadinya nanti kurang maksimal hasilnya. Oke, ini ke jumbo. Jumbo ini juga teman-teman harus pakai nasi aking, harus ya. Kalau harus tuh yang memang mendukung untuk bobotnya bisa naik bagus itu adalah nasi aking, teman-teman. Jadi kalau tidak ada nasi aking juga nggak berani untuk ternak banyak-banyak ya, jadi harus dibatasi. Ini pun saya sendiri sudah mulai selektif ya, nanti selektif saya atur. Mungkin ada tambahan unggas lagi. Loh, ini kan pakannya mahal Mbak, kenapa tambah unggas lagi? Mungkin nanti dari saya mengambil unggas baru ada referensi lain. Tetap di entok itu tetap ya, karena entok ini dengan takaran, teman-teman amati, dengan takaran protein konsentratnya itu cuma 2 on untuk 50 ekor, 30 ekor lah, 30 ekor itu udah mencukupi. Selain entok mungkin bebek peking atau lokal itu kurang, harus tinggi proteinnya. Tapi untuk entok ini nggak terlalu tinggi, tapi dia udah bisa gemuk-gemuk. Yang penting karbohidratnya juga bagus ya. Jadi sayang sekali kalau sama sekali tidak ternak. Yang pas itu adalah sesuaikan pendapatan pakan murah bernutrisi teman-teman di sekitar. Semisal kita punya 4 ekor, semisal masa nggak bisa mengcover 4 ekor induk, semisal 3 betina 1 pejantan, itu pun nanti menghasilkan anakan ya. Nanti kalau dibesarkan, kalau jumbo ya bisa dijual mungkin online atau di pedaging atau dikonsumsi, itu udah satu keuntungan juga. Jadi semakin tambah kurus itu dikarenakan nutrisinya kurang. Dari dedak harus diamati, biasanya ada campuran sekam. Kalau ada yang bilang sekam, ada yang ngomong untuk sekam giling, apakah bagus, kurang bagus atau tidak bagus, itu nutrisinya kurang, malah tambah kurus entoknya. Banyak yang komentar, jadi bukan saya saja ya. Terus untuk hijauan, semakin kurus, kenapa hijauan itu mungkin terkena bakteri. Teman-teman harus proteksi dengan memberi air panas ya. Terus proteinnya juga kurang, protein dan karbohidrat. Jadi selain protein, kekenyangan dari karbohidrat juga harus diberikan. Oke, mungkin itu saja informasi kali ini, dan semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, karena subscribe kalian adalah satu partisipasi untuk mendukung para pecinta unggas seperti Catur Unggas Channel. Like apabila kalian suka dengan video ini, tombol lonceng untuk notifikasi video terbaru dari Catur Unggas Channel, dan share ke teman-teman yang lain agar informasi dari Catur Unggas Channel tidak hanya sampai di kalian saja. Dan untuk teman-teman yang berminat untuk pembelian entok jumbo,
anakan entok jumbo, telur fertil entok jumbo, bisa DM langsung di Instagram Caturunggas. Dan jangan lupa untuk follow Instagram Caturunggas. Semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur, kelancaran rezeki, serta perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke, cukup sekian. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.